Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai macam-macam pendekatan dalam mengkaji puisi. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 anggota, yaitu saya sendiri, Syadam Fauzan, kemudian ada Hanifah, kemudian di sini ada Henry Alifan Gafrila, dan yang terakhir ada Yunita Eka Safitri. Yang pertama di sini ada pendekatan stilistika. Stilistika menurut Abraham adalah ilmu yang meneliti tentang pemakaian bahasa dan gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Stilistika adalah proses menganalisis karya sastra dengan mengkaji unsur-unsur pemakaian bahasa yang digunakan sebagai medium karya sastra oleh sastrawan, sehingga terlihat bagaimana perlakuan sastrawan terhadap bahasa yang digunakan dalam rangka memenuhi gagasannya. Jadi secara sederhana, stilistika dapat diartikan sebagai ilmu tentang gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan ragam bahasa yang digunakan dalam karya sastra atau puisi sehingga membuat karya sastra menjadi lebih hidup. Dalam hal ini, Ratna mendefinisikan gaya bahasa menjadi 5, yaitu yang pertama ilmu tentang gaya bahasa, kemudian yang kedua yaitu ilmu interdisipliner antara linguistik dengan sastra, yang ketiga yaitu ilmu tentang penerapan kaidah-kaidah linguistik dalam penelitian gaya bahasa, yang keempat ilmu yang menyelidiki pemakaian gaya bahasa dalam karya sastra, yang kelima ilmu yang menyelidiki pemakaian bahasa dalam karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek keindahan serta lingkungan sosialnya. Dalam menganalisis puisi menggunakan kajian stilistika berkaitan erat dengan majas, karena di sini majas mempunyai peranan yang sangat penting. Menurut Ratna, majas yang dimaksud itu secara umum adalah yang pertama, majas penegasan, majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas sindiran. Kemudian, istilah lain dalam kajian puisi yaitu ada seni bahasa, estetika bahasa, kemudian ada kualitas bahasa, gejala bahasa, ragam bahasa, dan rasa bahasa. Kemudian di sini ada jenis stilistika. Kajian stilistika dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada stilistika genetis dan yang kedua ada stilistika deskriptif. Yang pertama stilistika genetis, yaitu adalah analisis mengenai stilistika individual yang memandang gaya bahasa sebagai rasa ungkapan khas pribadi atau penyairnya. Jadi bisa disebut sebagai kecenderungan gaya yang merupakan kekhasan si penyairnya. Kemudian yang kedua di sini ada stilistika deskriptif, yaitu analisis yang mendekati gaya bahasa sebagai keseluruhan dari ekspresi kejiwaan dalam suatu bahasa dan nilai-nilai ekspresivitasnya seperti morfologi, sintaksis, dan semantik. Jenis ini digunakan jika ingin mengetahui secara umum. Kemudian yaitu kajian stilistika meliputi hal yang dikaji yaitu ada diksi, kata konkret, kemudian imaji, tipografi, rima, dan bahasa. Nama saya Yunita Eka Safitri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Syadam. Pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik adalah pendekatan yang bertolak dari pandangan bahwa semua yang terdapat dalam karya sastra merupakan lambang-lambang atau kode-kode yang mempunyai arti atau makna tertentu. Penelitian semiotik ini meliputi analisis sastra sebagai sebuah penggunaan bahasa yang tergantung pada sifat-sifat yang menyebabkan bermacam-macam cara atau modus wacana mempunyai makna. Pendekatan yang dianggap sesuai digunakan untuk menelaah hubungan antara unsur tersebut adalah pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang memandang teks sastra sebagai suatu objek yang dibangun oleh berbagai unsur yang berhubungan. Semua unsur tersebut merupakan kode yang disebut tanda. Pengkajian puisi diarahkan untuk memperoleh makna sepenuhnya menggunakan alat analisis dalam proses pemerolehan makna. Pencarian makna secara semiotika ini memungkinkan peneliti atau pembaca karya sastra untuk lebih cermat dalam memperoleh penalaran atau pemanfaatan kode-kode yang ditunjukkan oleh penyair.
Oleh karena itu, penelitian puisi ini menggunakan tinjauan semiotik. Oke, baik, terima kasih. Saya Hanifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan sosiologi. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan pembaca. Menurut pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya itu mencerminkan kenyataan. Kenyataan di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacuh oleh karya sastra. Masyarakat yang dimaksud dengan sosiologi sastra itu adalah problematika yang terjadi di antara masyarakat tersebut. Sosiologi sastra adalah proses kajian terhadap suatu karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Aspek kemasyarakatan bisa berkaitan dengan penciptanya, proses sosialnya dalam karya itu ataupun pembacanya. Lalu di sini ada sosiologi sastra. Sosiologi sastra bisa dilihat dari karya sastra berhubungan dengan kenyataan. Fakta di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacuh oleh karya sastra tersebut. Menurut Damono, perbedaan yang ada di antara sosiologi dan sastra adalah sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, sedangkan karya sastra menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia dalam menghayati kehidupan masyarakat dengan perasaannya. Salah satu aspek sosiologi sastra adalah mengenai dampak sosial. Menurut Nur Hadi, mengatakan bahwa puisi adalah karya sastra yang berisi gagasan penyair dengan bahasa yang padat, singkat, dan menggunakan irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kelas atau imajinatif. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Sayuti yang memberikan penjelasan lebih khusus mengenai definisi puisi sebagai karya estetis yang memanfaatkan sarana bahasa secara khas. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dalam prosesnya tentu kelahiran puisi tentunya bukan secara instan. Menurut Sobari, bahwa menulis melibatkan aspek bernalar dan aspek logika yang tercermin dari isi dan komposisi tulisan, serta aspek linguistik yang tercermin dari penggunaan kata, kalimat, dan mekanik tulisan. Nama saya Henry Alifan Gafrila, NPM 2019 215 00006. Saya akan menjelaskan tentang psikologi sastra. Psikologi merupakan suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari tentang tingkah laku serta aktivitas-aktivitas, di mana tingkah laku serta aktivitas-aktivitas tersebut sebagai manifestasi hidup dalam kejiwaan. Jadi yang dipelajari bukan tingkah lakunya. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Istilah psikologi sastra mengandung 4 kemungkinan pengertian, yaitu studi psikologi sastra, pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadinya. Terus ada studi proses kreatif, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Terus yang terakhir ada studi dampak sastra terhadap pembaca atau psikologi pembaca tersebut. Kemudian, psikologi sastra mempunyai kaitan yang tercakup dalam 2 aspek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.
Dalam aspek ekstristik, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor kepengarangan dan proses kreativitasnya. Sementara unsur intrinstiknya membicarakan tentang unsur-unsur intrinstik yang terkandung di dalam karya sastra seperti unsur tema, perwatakan, dan plot. Lalu dalam keterkaitannya dengan pendekatan psikologi sastra, terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan. Di antaranya adalah metode filosofis, yaitu metode yang memanfaatkan pemikiran. Dalam metode ini mencakup di antaranya ada metode intuitif. Metode ini adalah metode yang dapat digunakan dengan cara sengaja ataupun tidak disengaja, yaitu dengan memperhatikan atau menyimak seseorang di kehidupan sehari-harinya. Tujuannya adalah untuk mengetahui situasi yang akan terjadi, karena kita telah mengetahui dari yang biasanya terjadi. Kemudian ada juga metode kontemplatif. Metode ini adalah metode yang dilaksanakan dengan cara merenungkan kontemplasi. Kemudian ada metode yang bersifat filosofi religius. Metode yang digunakan untuk mengetahui kepribadian manusia dengan melihat norma-norma yang ada di dalam agama. Tujuan untuk mengetahui psikologi manusia atau pribadi manusia dengan menggunakan materi agama yang ada dalam kitab-kitab agama. Kemudian ada juga metode observasi, yaitu adalah mengamati situasi yang ada, situasi yang terjadi secara spontan dan tidak dibuat-buat, yang disebut juga dengan situasi yang sedang atau dengan kehendak alam. Dan hasilnya pengamatan dicatat secara teliti untuk diambil kesimpulan-kesimpulannya. Dilakukan untuk mempelajari tingkah lakunya, interaksi sosial, dan aktivitas keagamaan, dan juga kejadian lain yang dapat dieksperimentasikan. Lalu di sini ada pendekatan kesejarahan. Menurut Suhendar dan Pien Supinah, pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman tentang biografi, pengarang, latar belakang, peristiwa kesejarahan yang melatar belakangi masa-masa terwujudnya karya sastra yang dibaca, serta tentang bagaimana perkembangan kehidupan penciptanya maupun kehidupan karya sastra itu sendiri. Historis dalam mengapresiasi sastra bukan hanya sekedar pendekatan yang dilakukan dengan membahas aspek kesejarahan saja, karena tujuan akhir pendekatan historis adalah untuk memahami atau mengapresiasi cipta sastra itu sendiri. Dalam mengapresiasi sastra dengan pendekatan historis terhadap ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada berusaha memahami biografi pengarang. Yang kedua, ada berusaha memahami peristiwa kesejarahan yang melatar belakangi terwujudnya cipta sastra. Dan yang terakhir, ada berusaha memahami perkembangan cipta sastra pada suatu zaman. Tanpa memahami latar belakang peristiwa kesejarahan yang terjadi pada saat itu dibuat, maka akan sulit bagi pembaca untuk menentukan gagasan yang dikandung dalam puisi tersebut. Salah satu bagian penerapan pendekatan historis dalam mengapresiasi unsur-unsur kesejarahan dalam puisi yaitu pembicaraan mengenai biografi pengarang. Pembahasan tentang hubungan antara kehidupan pengarang dengan gagasan yang terjadi dalam suatu puisi yang diciptakannya sangatlah berhubungan erat dengan kehidupan pengarang serta puisi yang diciptakannya. Sekian presentasi dari kelompok 4 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf.